Bab 1571. Bunuh leluhur spiritual dulu. Tian Dao pergi tiba-tiba, ini membuat master penasehat dewa tercengang. Bukannya marah, dia malah jadi lebih serius. Hanya ada satu penjelasan atas kepergian Tian Dao, yaitu dia takut pada leluhur spiritual ini. Namun, pada saat ini, si kecil putih di bawah tiba-tiba mengayunkan kaki kecilnya ke arah langit berbintang. Dengan gelombang ini, Tian Dao di kedalaman langit berbintang segera berhenti. Detik berikutnya, hantu muncul di atas kepala semua orang. Tian Dao yang pergi sebelumnya dipanggil kembali oleh si kecil putih. Si kecil putih menatap Tian Dao dan menyeringai, lalu dia menunjuk ke master penasehat dewa di kejauhan dengan cakar kecilnya, lalu mengguncangnya dengan keras. Artinya jelas, pukul dia. Tian Dao tetap diam. Dia tidak berani menjadi musuh leluhur spiritual, tetapi dia juga tidak ingin menjadi musuh aula dewa alam semesta. Melihat diamnya Tian Dao, si kecil putih sedikit mengernyit, dia menunjuk ke master penasehat dewa di kejauhan dengan cakar kecilnya, artinya sangat-sangat jelas. Hajar dia. Tian Dao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah tidak apa-apa jika aku tidak bertarung? Si kecil putih mengedipkan mata, tidak memberinya muka. Si kecil putih menarik napas ringan melalui hidungnya. Dengan hirupan ini, Tian Dao ketakutan, karena sumber energi Star Territory ini langsung menghilang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Tian Dao buru-buru berkata, pukul. Aku akan pukul. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke master penasehat dewa, berkata dengan marah, apakah ada yang salah dengan kalian? Tidak apa-apa, kenapa memprovokasi leluhur spiritual? Setelah suara itu terdengar, dia berubah menjadi petir dewa dan menembak ke arah master penasehat dewa. Melihat pemandangan ini, wajah master penasehat dewa langsung menjadi muram. Sialan. Aula dewa alam semesta kalah pamor dari leluhur spiritual ini. Tanpa pikir panjang, master penasehat dewa langsung merapal mantra. Namun setelah merapalkan mantra, dia menyadari bahwa semua energi spiritual dan energi elemental di daerahnya telah dihisap oleh si kecil putih. Melihat pemandangan ini, raut wajah master penasehat dewa langsung berubah. Tanpa ragu sedikit pun, dia berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di tempat. Serangan Tian Dao meleset, dia menyerang master penasehat dewa lagi. Sebenarnya Tian Dao tidak bisa mengalahkan master penasehat dewa, tapi sekarang ada si kecil putih yang membantunya. Dengan bantuan si kecil putih, master penasehat dewa setengah tidak berguna. Di sisi lain, hanya tersisa selusin master penasehat suci, yang lainnya telah dibunuh Saphira Mu. Tentu saja, alasan utamanya juga karena si kecil putih. Si kecil ini adalah tabu bagi master penasehat ini. Karena para master penasehat ini terlalu bergantung pada energi spiritual dan energi elemen di dunia ini. Dan energi spiritual dan elemen ini terlalu bergantung pada si kecil putih ini. Tidak, energi spiritual dan elemen ini langsung takut pada si kecil putih ini. Si kecil putih memukuli master penasehat. Ini bagaikan seorang ayah yang memukuli anaknya, kamu tidak bisa marah sama sekali. Di sisi lain, klan Kaisar Abadi telah menumpas habis-habisan Sekte Iyahi dan dinasti Daxing. Setelah kalah jumlah, dinasti Daxing dan Sekte Iyahi benar-benar kalah bersaing dengan klan Kaisar Abadi. Tentu saja, alasan utamanya adalah si kecil putih melumpuhkan para master penasehat itu. Jika tidak, para master penasehat ini benar-benar dapat menghentikan ribuan pasukan. Pada saat itu, Panglima Tiaromu tiba-tiba memandang master penasehat dewa yang masih terjerat Tian Dao di kejauhan, berteriak, aula dewa alam semesta, apakah masih ingin menyimpan kekuatan?
Dia tahu bahwa aula dewa alam semesta sama sekali tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Di kejauhan, Master Penasehat Dewa melihat ke sekeliling lapangan. Segera wajahnya menjadi muram. Dinasti Daxing dan Sekte Iahi sama sekali tidak bisa bersaing dengan klan Kaisar Abadi. Ini juga wajar. Lagi pula mereka bertarung di wilayah klan Kaisar Abadi. Juga ada leluhur spiritual yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan di bawah. Leluhur spiritual ini lebih mengerikan dari master manapun di klan Kaisar Abadi. Dan baik Linen maupun Belatimu telah ditahan, tidak ada cara untuk menghentikan leluhur spiritual ini. Master Penasehat Dewa memukul mundur Tiandao secara tiba-tiba, kemudian dia melihat ke bawah ke arah si kecil putih, berkata dengan galak, "Bunuh leluhur spiritual. Bunuh leluhur spiritual." Dia tahu bahwa jika dia ingin memenangkan perang ini, dia harus menyelesaikan leluhur spiritual ini terlebih dahulu. Saat suara Master Penasehat Dewa terdengar, ruang hampa di sekitar Mileye dan yang lainnya tiba-tiba menjadi tidak nyata. Detik berikutnya, ratusan pria berjubah hitam yang memegang arit berwarna merah darah bergegas menyerang. Semua master puncak alam penghujung surgawi. Begitu ratusan orang ini muncul, mereka menyerang si kecil putih itu. Pada saat yang sama, sekelompok master misterius yang memegang kapak tiba-tiba muncul di sekitar langit berbintang, jumlahnya ribuan orang. Dan semuanya adalah master puncak alam penghujung surgawi. Setelah lebih dari 1000 orang muncul, mereka langsung menyerang prajurit Tao klan Kaisar Abadi di kejauhan. Sepanjang jalan, tak terkalahkan, tidak ada yang bisa berhenti. Dalam satu putaran serbuan, klan Kaisar Abadi langsung meninggal ribuan orang yang sebagian besar adalah prajurit Tao klan Kaisar Abadi. Bahkan prajurit Tao tidak dapat menghentikan para master berkapak ini. Di sisi lain, ketika sekelompok master sabit menyerang si kecil putih, Mileye tiba-tiba berkata, "Blokir mereka." Dengan mengatakan itu, dia langsung bergegas menyerang. Dan di belakangnya adalah para jenius dari klan Kaisar Abadi. Meski hanya ada lebih dari 100 orang, kekuatan tempur 100 orang ini sungguh menakutkan. Patut disebutkan bahwa 100 orang lebih ini memiliki garis darah abadi, oleh karena itu, meskipun kalah jumlah, mereka sama sekali tidak pengecut karena mereka sulit dipukuli sampai mati. Di bawah, wajah Jordi Dongli menjadi sedikit jelek, dia terus menatap 1000 master yang memegang kapak. Kekuatan tempur 1000 orang ini terlalu menakutkan. 1000 orang ini berpelukan erat dan menyerbu, seperti pisau tajam, membunuh semua yang dilewatinya. Formasi prajurit Tao langsung dikalahkan, kerugiannya sangat besar. Jordi Dongli tiba-tiba berkata, "Pengawal Kaisar Abadi." Suara itu terdengar, di belakangnya, ruang hampa tiba-tiba terbelah. Detik berikutnya, ratusan orang bergegas menyerang. Ratusan orang ini semuanya mengenakan baju perang ungu dan memegang tombak panjang ungu. Pengawal Kaisar Abadi. Ini adalah pasukan klan Kaisar Abadi yang terkuat, semuanya berada di tingkat puncak alam penghujung surgawi, bahkan komandan pengawal Kaisar Abadi telah mencapai alam fana. Lanang Dongli. Kekuatannya menempati urutan kedua di seluruh klan Kaisar Abadi. Pengawal Kaisar Abadi ini adalah kartu Hall klan Kaisar Abadi. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, hanya untuk menjaga aula dewa alam semesta. Dan sekarang, dia harus menggunakannya. Karena kalau tidak, klan Kaisar Abadi akan kalah banyak di lapangan. Lanang Dongli menatap rombongan Master Aula Dewa Alam Semesta yang memegang kapak. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di langit berbintang, di antara rombongan Master berkapak yang sedang berlari kencang,
seorang pria paruh baya yang menjadi pemimpin tiba-tiba terbang dan menebas dengan kapaknya. Tebasan ini langsung mendarat di tombak panjang. Bang! Wajah pria paruh baya itu berubah drastis, lalu dia terbang terbalik. Lanang Dongli muncul di depan rombongan master berkapak. Dia mengayunkan pergelangan tangannya, tombak panjang tersapu. Bang! Sapuan ini langsung menyapu kelompok master berkapak itu hingga mundur dengan keras. Kemunduran mereka langsung mengganggu formasi mereka. Lanang Dongli melemparkan tombak ke depan dengan tangan kanannya. Zas! Salah satu master tombak tertembak di tubuhnya sebelum dia sempat bereaksi. Lanang Dongli memandangi sekelompok master berkapak yang tampak waspada, bunuh. Saat suara itu turun, satu persatu pengawal Kaisar Abadi naik ke langit dari bawah. Sekelompok orang ini langsung menuju ke arah kelompok master berkapak. Dongli Lang hendak bergerak, tetapi pada saat ini, dia menyipitkan matanya sedikit dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Detik berikutnya, sebuah bayangan tiba-tiba turun dari langit dan menginjaknya. Lanang Dongli melesat ke atas. Bang! Seluruh langit berbintang tiba-tiba bergetar, lalu retak. Lanang Dongli tiba-tiba jatuh dari langit. Tetapi pada saat ini, di mana Lanang Dongli awalnya berdiri, di sana berdiri seorang pria paruh baya dengan tangan di belakang. Ada celah kecil di antara alisnya. Sukarman, Ketua Istana Perang Aula Dewa Alam Semesta. Pada saat ini, Lanang Dongli di bawah tiba-tiba menghilang di tempatnya. Sukarman langsung meninju. Bang! Dengan satu pukulan, langit berbintang di depannya berubah menjadi kehampaan, tapi dia mundur ratusan kaki jauhnya. Dan tempat dia berdiri berubah menjadi Lanang Dongli lagi. Lanang Dongli memegang tombak panjang dan menunjuk miring ke bawah, matanya penuh jiwa pertarungan. Sukarman melirik Lanang Dongli, blokir mereka. Saat suaranya terdengar, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba terbelah. Detik berikutnya, lebih dari 100 master berpisau panjang keluar. Master Istana Perang. Tidak banyak orang, hanya 120 orang. Lebih dari 100 orang ini memegang perisai di tangan kiri mereka dan pisau di tangan kanan mereka. Target mereka secara langsung adalah para pengawal Kaisar Abadi itu. Sukarman melirik ke Lanang Dongli. Detik berikutnya, keduanya menghilang di tempat bersamaan. Bang! Di langit berbintang, sepotong ruang hampa tiba-tiba meledak. Di bawah, Jordi Dongli melirik pengawal Kaisar Abadi. Pengawal Kaisar Abadi telah ditahan oleh Master Istana Perang dan para Master berkapak itu. Pengawal Kaisar Abadi memiliki keuntungan, tetapi tidak besar. Jordi Dongli mengalihkan pandangannya, dia menatap Master Penasehat Dewa. Apakah Aula Dewa Alam Semesta ini punya kartu lagi? Pada saat ini, ruang di belakang Master Penasehat Dewa tiba-tiba terbelah. Detik berikutnya, paksaan yang mengerikan muncul darinya. Melihat adegan ini, wajah Jordi Dongli menjadi muram. Aula Dewa Alam Semesta masih memiliki kartu andalan. Segera, seorang pria paruh baya di atas kuda keluar perlahan. Pria paruh baya itu mengenakan baju besi perang emas. Baju besi itu sehalus cermin dan memancarkan aliran cahaya yang aneh. Itu memang barang luar biasa. Dan di bawahnya, kuda itu bukanlah kuda biasa. Kuda itu memiliki 2 ekor dan tanduk di kepalanya yang sepanjang pisau tajam. Ukurannya sangat besar, 1,5 dari ukuran kuda biasa. Seluruh tubuhnya hitam pekat, 4 kakinya berkobar api. Intinya, kuda ini adalah alang penghujung surgawi. Monster perang. Monster kuat yang dikultivasikan secara khusus oleh Aula Dewa Alam Semesta. Dan lelaki paruh baya itu adalah kapten pasukan ksatria Istana Suci dari Aula Dewa Alam Semesta, Dravoli. Dia juga seorang master alam fana. Begitu Dravoli muncul, sekelompok kavaleri juga keluar.
Pasukan ksatria Istana Suci. Kavaleri milik Aula Dewa Alam Semesta. Ada lebih dari 1.200 orang. Semuanya adalah master puncak alam penghujung surgawi. Aura mereka bahkan lebih kuat dari pengawal Kaisar Abadi dari klan Kaisar Abadi. Saat ini, master penasehat dewa di bawah tiba-tiba berkata, "Bunuh leluhur spiritual itu dulu." Leluhur spiritual. Leluhur spiritual ini langsung membuat lumpuh master penasehat ini, jadi dia harus mati. Padahal, di Aula Dewa Alam Semesta, selain pelindung aturan hukum alam semesta itu, kekuatan Istana Penasehat sangat dahsyat, tidak kalah dengan pasukan ksatria Istana Suci. Namun, mereka dikalahkan. Terkekang oleh leluhur spiritual ini. Jika bukan karena leluhur spiritual ini, Aula Dewa Alam Semesta sudah melenyapkan klan Kaisar Abadi tanpa mengungkapkan begitu banyak kartu. Di langit berbintang, mata Dravoli tertuju pada si kecil putih. Detik berikutnya, dia menunjuk ke arah si kecil putih, "Bunuh." Saat suara itu terdengar, lebih dari 1.200 orang di belakangnya menukik langsung dari langit berbintang. Dengan penukikan ini, seluruh langit berbintang segera menjadi ilusi, sangat menakutkan. Di bawah, si kecil putih juga sedikit ketakutan, dia berkedip, dia tidak tahu mengapa orang-orang ini datang untuk memukulinya. Pada saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba meraung, "Mereka ingin mengambil manisanmu." Mendengar perkataan Mileye, master penasehat dewa sedikit bingung, menyambar manisan. Apa-apaan ini? Di bawah, ketika si kecil putih mendengar kata-kata Mileye, dia tertegun sejenak, lalu menjadi marah. Berkelahi ya berkelahi, ternyata mau merampas manisannya, bukankah itu tak tertahankan? Ingin merebut manisannya. Bisakah ini ditoleransi? Si kecil putih segera menyembunyikan manisan tersebut, entah dari mana dia menemukan sebuah cincin penyimpanan, lalu dengan cepat dia mencari di dalam cincin penyimpanan, tidak tahu apa yang dia cari. Bersambung.